Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hendayani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fabiani Fajar Santoso. Beliau adalah sebagai guru kelas 5 SD Negeri 5 Gundi. Assalamualaikum Bu Riri. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Namun akan saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dari kegiatan supervisi ini ya Bu. Tujuan dari kegiatan supervisi akademik yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan diri kita sebagai seorang pendidik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengetahui serta mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Mengapa perlu adanya kegiatan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini, nanti saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran akan lebih percaya diri dan pembelajaran akan lebih optimal. Nah, kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa pada kegiatan supervisi nanti? Ya Bu, materi yang akan saya berikan yaitu tentang pemanfaatan sampah sesuai dengan kelas yang saya ampu. Kapan kita akan melakukannya Ibu? Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 ya Bu. Ya, sepakat ya, kita laksanakan kegiatan tersebut. Insya Allah ya Bu. Baik Bu, lalu tujuan apa yang ingin Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Tujuan saya ingin murid saya dapat secara aktif berdiskusi dengan kelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kepada kelompok lain dengan percaya diri dan mampu menanggapi kelompok lain dengan baik Bu. Ya, jadi bagian mana yang nanti akan saya amati Bu? Pada bagian keaktifan siswa pada saat berdiskusi ya Bu, di mana siswa mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi Bu. Karena selama ini saya saat berdiskusi kelompok hanya beberapa siswa saja yang mau berperan aktif dalam berdiskusi maupun menanggapi kelompok yang lain. Baik, nanti Ibu akan menggunakan strategi apa agar murid Ibu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain. Rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan terhadap murid saya, yaitu saya beri nama strategi model discovery learning kolaboratif, di mana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak mau mengungkapkannya disebabkan karena murid tersebut itu takut salah. Sehingga dengan strategi ini saya harap siswa mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mengungkapkan pendapatnya. Nah, harapannya setelah kegiatan praobservasi ini kira-kira apa Ibu? Harapannya Bu, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa aktif dalam pembelajaran, khususnya ketika mereka berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapatnya dengan baik Ibu. Baik Bu, saya kira sudah cukup kegiatan praobservasinya. Semoga nanti dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang diinginkan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu dan bimbingannya Bu Ani. Sama-sama Bu Riri. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Ya.
dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemarin sudah belajar tentang pertanyaan apa, di mana, bagaimana, mengapa dengan tepat. Dengan mengamati video dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan akibat yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab atas masalah sampah. Menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain dengan tepat. Selanjutnya, nah, ini gambar apa, Cak? Orang mengutuk sampah. Orang memungut sampah. Bisa dijawab? Ulang. Gitu ya. Nah, ini Kak. Nah, ini di sini ada kelurahan Babakan Denpasar meluncurkan gerakan pungut sampah. Halo. Agar masyarakat sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah dari sampah. Karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semua. Pertanyaan, Cek Guru ini tanya dulu, Cak. Kamu kalau di rumah itu membuang sampah ya? Ditong sampah mbok pilah-pilah ora? Langsung mbok buangin. Iya. Untuk saat ini berarti mulai sekarang yang botol-botol, gelas-gelas itu kamu sendirikan, terus daun-daun, terus apa sih ini? Bekas sisa-sisa makanan itu kamu sendirikan. Karena apa? Botol bekas, gelas-gelas bekas itu bisa didaur ulang. Seperti tadi ada yang dibuat dompet koin, ada yang dibuat tempat tisu, ada yang dibuat vas bunga dari botol bekas. Sudah pernah lihat belum? Sudah. Sekarang tugasnya yaitu berdiskusi dengan teman kelompokmu tentang di mana lokasi daerah pada berita tersebut sampai nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kalau ini sudah selesai, kita lanjutkan berkreasi mengolah bahan bekas menjadi barang yang berguna. Ya, betul. Penyakit itu karena tumpukan sampah menjadi kotor menjadi satu. Terus ini Cak, ada lagi Cak, gambar sampah tadi ya Cak. Nah, orang yang pekerjaannya mencari sampah-sampah itu namanya pemulung sampah. Sampah yang menumpuk di sini dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Iya betul, kita biasa menyebutnya siapa? Pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini adalah beberapa gambar benda dari daur ulang. Botol Sprite, ada botol Fanta, ada botol kecap, ada plastik-plastik, itu ditumpuk menjadi di pemulung tadi di apa sebenarnya di penimbunan barang rongsokan itu nanti diolah kembali dengan dipilah-pilah.
dolan. Kuning hijau pink, jadi gantian sama temennya. Oh, bisa dibuat bermacam-macam kreasi terserah kamu sendiri. Kan sedotannya kan enggak ada sedotannya. Tiga. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam Bani. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Ririn, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya lega, bahagia dan puas Bu, karena proses berjalan dengan lancar dan baik. Ya, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Ibu? Alhamdulillah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi, Ibu? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid ini sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi kelompok yang lain, Bu. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifan dalam diskusi kelompok. Dia sibuk bermain sendiri. Mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya, Bu. Ya, dari pengamatan Ibu, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa tadi, Ibu? Ya, ketercapaian siswa di sini sebagiannya sudah tercapai meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Ya. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi, saat pembelajaran siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya berikan, Bu. Kalau kesulitan Ibu apa ini? Saya kesulitan dalam menyusun RPP yang memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya penyediaan alat peraga dalam mendemonstrasikannya, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru yang lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya ini lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Ibu? Saya mendapatkan banyak hal di sini, Bu. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan.
Selain itu, saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Bu, dan belajar lagi tentang bagaimana membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut dengan RPP diferensiasi, Bu. Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Ririn atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Heni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.